Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku semua. Semoga bisa bersada. Hari ini pertemuan yang kedua untuk mapel biologi. Untuk minggu kemarin Bu Nani sudah kasih PPT-nya ya untuk materi keanekaragaman hayati. Hari ini saya akan coba bahas untuk mengenai keanekaragaman hayati. Nah, berikutnya yang kita pelajari pada materi keanekaragaman hayati ini ada 2 KD. Yang pertama berkaitan dengan KD 3.1 yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu nanti kalian diharapkan mampu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati. KD 4.1 yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, kalian diharapkan mampu melakukan klasifikasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Jadi anak-anak, tujuan dari kita belajar mengenai keanekaragaman hayati, sebenarnya kalau kita belajar tentang keanekaragaman hayati, kita bisa melihat potensi-potensi yang ada di Indonesia itu sendiri. Tapi sebelum menginjak ke arah sana, kita lihat dulu pengertian dari keanekaragaman hayati. Kalau kita mendengar istilah keanekaragaman hayati, itu biasanya bayangan kita, yang namanya keanekaragaman hayati itu berarti bermacam-macam. Nah, tidak jauh dari itu, pengertian dari keanekaragaman hayati itu adalah merupakan pernyataan mengenai berbagai macam variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkat makhluk hidup. Itu pengertian secara umum. Kemudian untuk menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, ekosistem akuatik atau perairan lainnya. Ini berarti kalau ada lautan, ini berupa air asin. Kalau ekosistem akuatik ini perairan lainnya, itu maksudnya di sini adalah air tawar. Kemudian serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dengan ekosistem. Nah, menginjak yang berikutnya, kita lihat untuk jenis-jenis keanekaragaman hayati. Untuk keanekaragaman hayati itu sendiri, yang pertama dari tingkat yang paling kecil itu adalah keanekaragaman tingkat gen atau genetik. Gen itu merupakan sifat pembawa keturunan atau sifat membawa sifat keturunan yang terdapat pada kromosom induk yang akan diturunkan melalui kromosom dari anaknya. Nah, ini akan menentukan penampilan, penampakan atau penampakan fisik dari keturunannya, atau yang sering disebut dengan sifat fenotip. Baik secara anatomi berarti di sini adalah susunannya, maupun secara fisiologi atau fungsi-fungsinya. Yang berikutnya kita lihat variasi dari contoh-contoh keanekaragaman genetik. Nah, yang pertama bisa kita lihat adalah variasi jenis kelapa. Di sini ada kelapa gading. Kelapa gading itu biasanya warnanya kuning, kemudian kelapa hijau. Untuk kelapa hijau ini dia dalamannya itu atau serabutnya itu biasanya berwarna pink atau merah muda. Kemudian kulitnya berwarna hijau. Kemudian ada kelapa kopior. Yang variasi yang kedua adalah variasi jenis padi. Ini ada IR, PB, Rojo Lele, Sidani, Barito, dan sebagainya. Variasi anjing, sama-sama pada anjing itu ada anjing bulldog, doberman, collie, dan sebagainya. Dari bulldog, doberman ini kalau dia menghasilkan keturunan pun tidak sama persis dengan induknya, tapi ada sifat juga yang dibawa dari induk kepada anaknya. Sama dari masing-masing doberman itu juga sama. Kalau keturunan doberman tidak persis plek, tapi ada keberagaman pada hasil persilangan induk-induk doberman tersebut.
Kemudian juga variasi jenis bunga mawar. Di sini ada Rosa gallica, Rosa damascen atau Rosa carmina. Itu ya. Contohnya seperti ini, dari satu tumbuhan namanya rosa atau tumbuhan mawar itu, tapi bisa menghasilkan warna-warna yang berbeda-beda. Ini karena hasil persilangan, bisa juga hasil dari indukannya, sifat dari indukan. Keanekaragaman yang kedua atau tingkat yang lebih tinggi itu adalah keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman spesies ini terjadi karena dihasilkan dari dua makhluk hidup yang mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Fertil itu di sini subur. Artinya mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan berikutnya. Jadi selanjutnya itu bisa menghasilkan keturunan terus menerus. Itu namanya fertil atau subur. Ini akan menghasilkan satu keberagaman yang disebut dengan satu keberagaman atau spesies. Keberagaman spesies ini nantinya bisa terdapat pada satu famili atau genus yang sama. Nah, misalnya pada genus yang sama atau famili yang sama itu, tapi ada kenampakan sifat atau kenampakan fisik yang berbeda dari individu-individu tersebut atau organisme-organisme tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kita pernah melihat famili Felidae. Ini dari famili Felidae itu ada kucing, harimau, dan singa. Nah, contohnya seperti ini. Ini berbagai macam harimau. Di sini ada contoh dari harimau Sumatera, ada singa, ada kucing, ada jenis citah ya, orang menyebutnya. Ini ada kesamaan. Kalau dilihat itu ada kesamaan ada pada area hidung dan mulut. Ada kesamaan di sini. Tapi secara fisik mereka pun cukup berbeda. Contohnya walaupun pada satu famili yang sama, itu famili Felidae. Misalnya dalam bentuk ukuran tubuh, kemudian warna kulit atau susunan corak-corak kulitnya atau corak-corak rambutnya, bulunya. Ini menunjukkan adanya perbedaan spesies. Walaupun sama pada area mulut dan hidung, tapi ada kesamaan, perbedaan ukuran maupun corak-corak warna kulit. Kita lihat juga pada famili Palmae atau jenis palem-paleman. Ada kelapa, aret, palem, siwalan, dan lontar. Ada jenis kacang-kacangan atau famili Papilionaceae. Ada kacang tanah, kacang buncis, kacang panjang, dan kacang kapri. Ada famili Gramineae, itu dari jenis rumput-rumputan. Kalau dilihat dia memiliki kesamaan. Di sini ada rumput teki, padi, jagung. Kesamaannya di mana? Nah, kesamaannya itu pada tulang daun yang sejajar. Panjang, kamu lihat semuanya. Yang pernah mengamati rumput teki, padi, dan jagung, ada kesamaan di susunan tulang daun. Yang berikutnya ada genus Ipomoea, ada ketela rambat dan kangkungan. Genus Ficus ada pohon beringin dan pohon prei. Untuk yang ketiga, keanekaragaman tingkat yang lebih tinggi ini adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Untuk ekosistem ini sudah ada timbal balik antara makhluk hidup, komponen biotik, dan lingkungannya atau komponen abiotik. Setiap ekosistem itu nanti memiliki ciri masing-masing. Dari ciri-ciri masing-masing ekosistem tersebut ini akan mempengaruhi keberagaman makhluk hidup yang menempati. Nah, lingkungannya berbeda, maka makhluk hidupnya juga berbeda. Contohnya tadi air asin dengan air tawar berbeda, salinitas, kadar salinitasnya tinggi, kandungan mineralnya juga berbeda. Ini juga akan mempengaruhi kemampuan makhluk hidup tersebut untuk bertahan hidup pada lingkungan tersebut, sehingga memberikan corak yang berbeda pada makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.
Jadi itu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah keanekaragaman ekosistem daratan atau ekosistem terestrial. Yang kedua yaitu ekosistem perairan atau ekosistem akuatik. Untuk daratan kamu bisa melihat di sekitar kita ya, banyak sekali. Contohnya ada berbagai macam bioma, gurun, kemudian padang rumput, savana, hutan gugur, hutan hujan tropis, dan taiga atau tundra di sini. Nah, itu nanti kalian bisa cari sumber-sumber di internet, cari coba. Bioma gurun itu seperti apa? Bioma padang rumput itu yang seperti apa? Nanti yang berikutnya kita lihat penjelasan secara umum. Ada keterkaitan antara gen atau faktor pembawa sifat nanti akan mempengaruhi keanekaragaman gen. Contoh seperti ini. Di rumah saya ayah itu berambut lurus, ibu berambut keriting. Itu berarti ada faktor pembawa sifat rambut lurus dan ada rambut keriting. Tapi dalam keanekaragaman gen dalam satu keluarga itu tidak semuanya berambut lurus semua atau berambut keriting semua, tapi ada yang berambut lurus, ada yang berambut ikal, dan ada yang berambut keriting. Berarti itu dalam satu keluarga ada keanekaragaman gen. Kemudian dari keanekaragaman gen itu akan membentuk keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis itu akan membentuk keanekaragaman ekosistem, di mana sudah ada keterpautan unsur-unsur secara abiotik atau unsur-unsur yang bersifat tidak hidup. Ini contohnya nanti dibaca dari PPT yang udah berani bagi ya. Yang berikutnya kita lihat Indonesia katanya kaya akan sumber daya alam hayati atau sumber daya alam ya. Itu apa saja sih yang menjadi kebanggaan Indonesia? Nah, ini saya dilihat di sini ada berbagai macam hewan endemik. Kalau dikatakan hewan endemik itu berarti hanya pada daerah tertentu saja. Kalau itu berada di Indonesia berarti hewan endemik itu hanya ada di Indonesia. Apa saja? Di sini ada badak bercula satu atau Rhinoceros sondacus, ada orang utan atau Pongo pygmaeus, ada gajah atau Elephas maximus nama ilmiahnya. Kemudian ada komodo Varanus komodoensis, burung maleo atau Macrocephalon maleo, ada jalak Bali Leucopsa rochdili atau burung cendrawasih atau Paradisiae minor. Kemudian ada Casuarius casuarius. Ini contoh sumber daya alam hayati, satu sumber daya alam yang berupa hewan endemik. Kalau untuk tanamannya apa? Nah, di sini ada tanaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ada kayu ramin, ada kayu besi, bunga bangkai, matoa, miranti, dan hutan. Itu contoh-contoh kayu-kayu yang dihasilkan oleh hutan-hutan di Indonesia. Bagaimana untuk persebaran setelah kita tahu sumber daya alam hayati Indonesia itu cukup beragam. Bagaimana persebarannya? Apakah merata? Misalnya jenis burung apa semua ada, atau misalnya jenis kayu ramin apa semua ada. Nah, ini kita bisa melihat untuk jenis fauna sendiri di Indonesia itu bisa dibedakan menjadi 3 tipe. Nah, ini yang pertama kita lihat ada tipe Asia. Nah, untuk letaknya bagaimana? Ini yang terletak di sebelah barat garis Wallace itu tipe-tipe hewannya adalah tipe Asia. Di sini ada Sumatera, kemudian ada Jawa dan Kalimantan. Ini tipe-tipe Asia. Kemudian di garis Weber di sebelah timurnya itu ada tipe-tipe Australia. Di sini ada berbagai jenis burung dan hewan berkantung. Bisa ditemukan juga kancil dari jenis ini. Kemudian kalau antara garis Wallace dengan garis Weber itu nanti ada tipe-tipe peralihan. Kita lihat untuk persebaran hewan dulu di wilayah Indonesia bagian barat. Berarti di situ tadi di sebelah barat adalah
dari garis Wallace. Nah, dari garis Wallace sebelah baratnya itu ada tipe hewan Asia. Tipe hewan Asia itu apa saja? Ada gajah, harimau, kemudian ada badak berjula 1 dan orang hutan. Ini contoh tipe Asia. Nah, ini nanti akan membedakan tipe-tipe hewan Afrika. Misalnya kalau gajah di Afrika itu besar, tapi kalau untuk gajah Asia itu punya tipe dia ukurannya lebih kecil. Kemudian yang berikutnya kita lihat ini hewannya, ada gajah ya, kemudian ada harimau Sumatera. Yang berikutnya ini adalah bekantan. Di sini ada orang hutan. Itu untuk tipe Asia. Kemudian untuk persebaran hewan di wilayah Indonesia Timur itu tipenya adalah tipe Australia. Itu berbagai jenis burung, banyak sekali. Contohnya seperti ini, ada burung kasuari, ada burung cendrawasih, dan ada burung maleo. Sebenarnya untuk daerah Indonesia bagian timur dengan tipe Australia ini tidak hanya burung ini saja, tapi banyak sekali berbagai keanekaragaman jenis burung, dan cukup menarik, warnanya juga cukup mencolok. Kemudian untuk tipe-tipe yang terletak di antara garis Wallace dengan garis Weber itu punya tipe fauna daerah peralihan. Nah, ini contohnya ini ya, ada Tarsius punya mata bulat, kemudian ada Komodo, kemudian ada Anoa, dan ini ada apa? Ada tapir. Nah, ini tapir ini punya hidung yang seperti ini ya, ini sudah menyatu dengan bagian mulut. Kemudian untuk Anoa bedanya dengan kerbau apa, Bu? Nah, untuk Anoa ini bedanya dengan kerbau, dia ukurannya lebih kecil dan lebih kerdil. Kemudian tanduknya jadi seperti ini ya. Nah, bagian mulutnya pun ada perbedaan. Ini Anoa. Kemudian untuk tapir ini dia pemakan serangga, semut. Itu tadi adalah tipe-tipe hewan yang ada di Indonesia. Jadi bisa kita ulang ya. Untuk tipe-tipe hewan yang ada di Indonesia, yang pertama adalah sebelah barat itu tipe Asia, sebelah timur itu adalah tipe Australia, dan diantaranya atau di antara garis Weber dan garis Wallace itu adalah tipe peralihan. Tadi hewan-hewannya sudah ada, kalian bisa cari referensinya atau literasinya di sumber-sumber yang lain untuk mencari jenis-jenis hewan dengan tipe-tipe tersebut. Silakan kita perbanyak referensi dengan membaca literasi, baik itu kamu mencari melalui majalah, internet, maupun sumber-sumber yang lain. Yang berikutnya kita lihat manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama itu adalah manfaat produktif. Dikatakan produktif karena di situ punya nilai komersil, berarti punya nilai jual. Nah, kalau kita punya keanekaragaman hayati yang banyak, kemudian punya nilai jual, di situ ada kemampuan manfaat produktif. Contohnya, pabrik susu, dia memerlukan bahan baku berupa susu. Nah, kalau sumber-sumbernya banyak atau jenis-jenis sapinya banyak, maka di sini bisa memiliki kemampuan untuk menghasilkan susu yang dipakai atau digunakan sebagai bahan dasar atau bahan input dari pabrik susu. Tidak hanya susu saja, Bu, bisa dipakai untuk pembuatan tahu susu. Itu bisa. Jadi di sini punya manfaat produktif. Yang berikutnya, ada sumber keanekaragaman hayati yang berupa obat-obatan, bisa dijual untuk saat ini, untuk daya tahan tubuh yang mungkin di saat pandemi ini penting. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai obat-obat tradisional. Kemudian punya nilai manfaat konsumtif. Kalau mempunyai nilai manfaat konsumtif, bisa dipakai untuk kebutuhan manusia. Ini ada kaitannya dengan produktif tadi ya. Ini produk tersebut langsung bisa dikonsumsi, adalah sebagai bahan pangan, bahan bangunan, maupun bahan obat-obatan. Berbagai macam bayam, kamu lihat, bayam itu ternyata tidak hanya satu macam, yang
bisa ibu masak untuk buat sayur bayam, tapi bisa juga dipakai, ada yang bayam jenis untuk bikin makanan atau masakan yang lain. Nah itu jadi tidak hanya satu jenis. Kemudian bahan bangunan, berbagai jenis kayu yang dipakai untuk bahan bangunan, misalnya ada mahoni, sengon, jati pun sekarang ada jati berbagai macamnya. Kemudian ada bahan obat-obatan yang kalian di farmasi nanti akan belajar tentang bahan obat-obatan dari bahan-bahan alami atau keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita, karena kita punya potensi di bidang tanaman obat. Kemudian ada manfaat non konsumtif. Apa manfaat non konsumtif? Ini tidak dipakai secara langsung atau tidak bisa digunakan, tapi bisa dipakai untuk pengembangan dari suatu ilmu itu sendiri. Misalnya apa? Untuk menghasilkan plasma nutfah, dipakai untuk bank sebagai plasma nutfah, diberdayakan untuk menghasilkan seperti itu. Kemudian dipakai untuk penelitian. Nah ini manfaat non konsumtif. Yang berikutnya adalah dipakai untuk menghias kebun kita, ini memberikan keindahan alam. Nah ini termasuk manfaat non konsumtif. Kalau kita tidak memakai atau makan ataupun sebagai bahan makanan, tapi dipakai untuk menghias kebun, itu termasuk nilai non konsumtif. Di sini kok ada Bu, ada manfaat mental dan spiritual. Misalnya di Indonesia itu dikenal dengan kegiatan-kegiatan yang berupa kebudayaan adat. Nah, kamu bisa lihat untuk yang di kebudayaan adat, biasanya masyarakat Indonesia itu memakai berbagai jenis macam bunga untuk kegiatan mental dan spiritual. Misalnya di Bali, dia banyak anak-anak atau perempuan-perempuan di sana yang pakai kembang kamboja, itu dipakai untuk kegiatan spiritual. Untuk acara pemakaman pakai bunga melati, bisa itu seperti itu, daun suji dan sebagainya, bunga mawar. Nah itu termasuk kegiatan mental dan spiritual. Itu bukan dikonsumsi, tapi ini untuk manfaat non konsumtif ya. Jadi untuk hari ini belajar mengenai keanekaragaman hayati kita sudah selesai. Nah nanti Bu Naning akan berikan tugas untuk kalian amati, kalian cari itu dalam waktu seminggu ini 5 macam tanaman obat-obatan. Nanti kalian tulis nama daerahnya, nama ilmiahnya apa, digambar tumbuhannya seperti apa, kemudian tuliskan ciri-ciri khususnya, manfaatnya apa, itu ya. Selamat siang untuk anak-anakku semuanya, salam sehat selalu, jaga kesehatan, kemudian ikuti kegiatan pembelajaran dengan senang dan penuh tanggung jawab, itu ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.